bicara masalah hak cipta, suara saya jelas ya? Jelas, oke. Kalau kita bicara masalah hak cipta, kita kembali ke Haki kemarin, bahwa Haki ada di baik dalam WIPO maupun trade-nya itu dikategorikan ada dua, yaitu copyright dan industrial property right. Kedua, kalau di Indonesia copyright itu adalah hak cipta yang sekarang di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini tentang hak cipta yang merupakan implementasi daripada yang ada di TRIPS. Konsisten bahwa di Indonesia memakai stelsel deklaratif untuk hak cipta. Stelsel deklaratif ini tentu saja berbeda dengan konstitutif. Kalau deklarasi, ini suara kantinnya apa ya? Jadi stelsel deklaratif di sini artinya dengan adanya deklarasi atau pengumuman daripada pencipta atau pemilik cipta akan menyebabkan konsekuensi hukum, artinya menimbulkan hak cipta itu sendiri kepada pencipta atau lembaga yang mempunyai hak cipta tersebut. Untuk memberikan gambaran itu antara lain begini, nah ini saya ada beberapa. Kalau kita bicara masalah hak cipta, ini ada beberapa gambar yang menunjukkan bahwa hak cipta itu perlindungannya kepada ini. Hak cipta antara lain ada ini, ada buku, ada orang ketawa, ada orang bermusik, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan induk yang dilindungi hak cipta. Antara lain buku adalah ilmu pengetahuan, kemudian ada gambar-gambar ini seperti jam dan sebagainya, itu adalah program-program komputer, atau kemudian ada orang yang ketawa, itu merupakan seni lawak, seni drama, seni dan lain sebagainya. Dan yang kalau ini gambarannya adalah yang bermain musik, itu adalah yang dilindungi adalah musik, lagu, dan hal-hal yang terkait. Di sini ada beberapa. Nah, kalau yang namanya hak cipta yang di Indonesia itu merupakan hak yang khusus, karena di dalamnya ada hak terkait. Kalau yang hak lain tidak ada. Kalau ya hak industrial property right itu tidak ada terkait. Kalau hak cipta di Indonesia itu bisa buku, bisa musik, dan lain sebagainya. Tapi hak cipta itu mempunyai hak terkait, dan hak cipta itu merupakan hak induk. Hak induk artinya apa? Hak yang merupakan hak yang pokok, yang diikuti oleh hak-hak lain, dan spesifikasinya bahwa hak terkait itu juga bisa merupakan hak milik orang lain. Contohnya di sini buku. Hak cipta buku itu adalah ada pada si penulis. Namun buku itu juga diterbitkan, menggunakan ada hak terkait, hak penerbit. Kemudian buku itu ada gambarnya, covernya, itu merupakan hak terkait, yaitu hak cover. Cover di sini merupakan hak milik orang lain juga, bukan merupakan hak daripada pencipta, tetapi hak cover, hak penerbit itu merupakan milik orang lain juga. Misalnya contoh lain adalah lagu. Lagu itu pengarangnya mungkin ada seseorang A. Itu ada hak terkait
Misalnya adalah liriknya, lirik ini adalah hak milik orang lain juga, liriknya atau aransemennya, musiknya itu atau labelnya, produsen yang menaungi itu adalah hak terkait yang menaungi daripada hak cipta tersebut. Dan itu milik orang lain juga. Nah, itu namanya hak terkait, walaupun hak terkait ini bukan milik daripada si pencipta. Kira-kira seperti itu. Ya tentu saja kalau ada lagu, mengarang lagu, tapi dia tidak bisa bermain musik, nah, tentu saja akan menyuruh orang lain untuk mengaransemen, menerbitkan, mengedit, dan lain sebagainya. Seperti halnya yang lain bahwa kalau di dalam trades ya, ide bukan belum ada perlindungannya ide. Makanya ada kasus bahwa sebuah ide yang disimpan di laptop, ternyata laptopnya itu dicuri atau hilang, dan di dalamnya dibuka, kemudian ada semacam ide untuk itu, kemudian dikembangkan, maka ide yang tersimpan, yang ada di dalam laptop, atau yang belum dieksplor, belum dikembangkan, itu hanya berupa ide, dan tidak di Indonesia pun tidak dilindungi, juga di dalam TRIPS itu juga belum ada perlindungan. Karena apa? Di dalam TRIPS, perlindungan hak cipta hendaknya diperluas pada perwujudan karya. Jadi ada karya, dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan, atau konsep-konsep matematis semacam ini. Jadi kalau di dalam hak cipta, agak berbeda dengan yang industrial property right, bahwa kalau yang hak cipta itu harus ada perwujudannya. Jadi kalau hak cipta itu ada perwujudannya, kalau di dalam paten itu prosedur, metode itu bisa bisa dipatenkan, tetapi kalau hak cipta tidak, maka hak cipta itu harus ada wujud karyanya. Karyanya apa, baru dapat dilindungi, karena ide itu belum mendapatkan perlindungan secara hukum. Nah, perlindungan hak cipta yang menimbulkan konsekuensi hukum itu adalah dengan metode deklaratif, adalah stelsel deklaratif, maka sejak adanya perlindungan, sejak adanya deklarasi, sejak adanya pengumuman daripada hak cipta, maka akan terjadi suatu konsekuensi hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi si pencipta. Si pencipta mempunyai hak atas karyanya ya, atau ciptaan karyanya itu, dan orang lain karena hak cipta atau hak pada umumnya menimbulkan hak monopoli, maka sejak saat dieksplor, hak monopoli akan tertuju pada si pengeksplor atau pencipta. Biasanya yang mengeksplor itu yang pencipta. Tapi belum tentu jika yang mengeksplor itu pencipta, tidak. Begini, ada seorang pencipta lagu yang menyanyikan di sebuah konser atau pertemuan atau apa, di syuting. Nah, ini dia menyanyikan lagu di suatu pertemuan, itu juga merupakan deklaratif atau pengumuman. Ya, mengeksplor itu sendiri. Barangkali ada orang yang memfilmkan, memvideokan, kemudian di-upload ke YouTube. Itu adalah orang yang mengeksplor. Agak berbeda di sini. Jadi yang mengupload di YouTube itu bukan pencipta. Haknya bukan pencipta, tapi dia hanya sebagai explorer.
explore. Lanjutnya, jadi ini menurut hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide, sebab ide belum mempunyai wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar, atau dibaca. Jadi ide itu merupakan ide itu ya ini adalah suatu sejarah bahwa ada ide-ide itu kan dulunya kan ada di kerajaan dulu-dulu itu kan ada yang mempunyai ide saya begini, 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 begini ada lah. Itu kan ada semacam itu ya. Lah ide semacam ini itu belum mendapatkan perlindungan. Tentu saja. Nah, karya juga adalah bentuk merupakan ekspresi bersifat pribadi dan lain sebagainya. Contohnya ide membuat game komputer. Nah, di komputer harus diwujudkan. Selama belum diwujudkan dalam bentuk yang khas dan nyata tidak dilindungi cipta. Itu saja prinsip dasar daripada copyright ya. Jadi sifat dasar dari hak cipta adalah merupakan sejenis kepemilikan yang awalnya berbentuk tak nyata, namun kemudian diwujudkan di dalam yang nyata. Yang tidak nyata dan yang itu tidak ada perlindungannya, yang nyata itulah merupakan perlindungan. Contohnya A membeli buku. Membeli buku ini tentu saja sudah berbentuk buku, bukan berbentuk ide. Kalau seseorang membeli ide, lain lagi soalnya. Tidak ada ya orang yang membeli ide ya. Mungkin ide itu apa ya, sesuatu yang tidak nyata. A membeli buku. A dapat memiliki buku, boleh meminjamkan dan seterusnya, tetapi tidak berhak mengkopi atau mereproduksi ulang. Hak ini ada pada pencipta, yaitu melekat namanya moral right. Moral right itu melekat. Artinya tidak boleh mengkopi, boleh memproduksi, melekatkan nama pada ciptaannya itu hak moral, hak moral. Mengkopi sendiri, mereproduksi sendiri. Termasuk di dalamnya kemudian muncul hak ekonomi. Pencipta mempunyai hak mengkopi atau mereproduksi karyanya sendiri atau mengizinkan pihak lain. Sesuai hukum yang berlaku itu merupakan hak moral yang melekat dan menimbulkan hak ekonomi. Pemegang hak cipta diizinkan mencegah pihak lain mengkopi atau mereproduksi, itu adalah merupakan hak eksklusif dan merupakan hak ekonomi. Hak ekonomi muncul apa? Hak ekonomi muncul itu adalah dengan adanya melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak lain. Lisensi misalnya di sini hak cipta itu menimbulkan hak moral right dan ekonomi right. Hak ekonomi dan juga moral. Artinya apa? Pencipta itu mempunyai hak untuk mengizinkan pihak lain dengan memberikan apa namanya ya istilahnya ya, sebagai yang punya hak untuk mengizinkan pihak lain. Sebetulnya mengizinkan dan tidak itu kan hak negara ya, hak negara untuk mengizinkan, tapi ya negara itu diberikan kepada pencipta sebagai bentuk penghargaan bahwa pihak yang mempunyai ciptaan itu adalah mempunyai hak monopoli. Hak monopoli inilah yang akan didistribusikan ya dengan cara perjanjian-perjanjian lisensi kepada pihak lain yang notabene-nya adalah hak mengandung hak ekonomi. Selanjutnya hak melekat pada pencipta, dua-duanya itu adalah melekat, yaitu adalah hak ekonomi tadi, pemanfaatan secara komersial dapat dialihkan antara lain misalnya performing,
broadcasting right, reproduksi right, neighboring right, rental right, mechanical right, branding right, ada synchronization right, advertising right, distribution right, digital transmisi right. Itu merupakan hak-hak ekonomi yang secara ekonomis bisa dialihkan. Kalau yang tidak dapat dialihkan itu hak moral right, merupakan manifestasi manifestasi pengakuan karya orang lain yang non komersial, diakui, tidak dapat dialihkan. Misalnya adalah adoption integration right, itu undecided transfer, modification paternity right, ini adalah tidak bisa dialihkan. Artinya hak translate itu juga tidak bisa dialihkan. Modifikasi itu juga tidak bisa. Modifikasi atau ciptaan, orang lain tidak bisa memodifikasi. Kemudian partner itu juga tidak bisa dialihkan. Ini merupakan moral, kemudian penyematan nama kepada ciptaan itu juga merupakan moral. Nah, kalau kita bicara masalah hak cipta itu mempunyai sejarah yang panjang. Sejak tahun 82 itu sudah ada hak cipta, sebagaimana yang Undang-Undang Nomor 6 tahun 82, telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 87, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 97, diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002, dan terakhir ada 2014 tahun Undang-Undang Nomor 28. Jadi kalau kita bicara masalah cipta, itu perubahannya sangat banyak sekali. Berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5 kali perubahan. Ini karena memang konsen terhadap kita, negara terhadap undang-undang cipta itu sangat tinggi. Karena apa ya? Kebutuhan masyarakat akan hak cipta, kebutuhan akan perlindungan itu berubah-ubah. Hal ini dikaitkan dengan jenis daripada perlindungan. Jenis perlindungannya bertambah. Dulu pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 82 itu belum ada mengenai program komputer, belum ada. Tahun 82 belum ada program komputer, program internet dan lain sebagainya, belum ada. Kemudian muncul ada desakan internasional bahwa ada perlindungan tentang program komputer dan sebagainya. Muncullah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 87. Kemudian ada suatu kebutuhan lagi tentang penegakan hukum tentang hak cipta. Penegakan hukum hak cipta ini dulunya adalah tindak pidana terbiasa, tindak pidana biasa, delik biasa. Artinya orang yang melanggar hak cipta akan bisa diproses tanpa adanya suatu laporan yang dirugikan. Kemudian ada suatu perubahan lagi menjadi delik aduan. Tapi ternyata tidak ada suatu perubahan mengenai penegakan hukum, tidak ada perubahan. Kemudian dirubah lagi menjadi sekarang adalah delik aduan. Nah, delik aduan ini tentu saja ada suatu pertimbangan tertentu mengapa sekarang memilih delik aduan. Karena apa? Justru dengan adanya delik biasa itu ada kesulitan tersendiri dari para penegak hukum untuk menegakkan hak cipta itu sendiri. Kesulitan
dan juga dari segi ekonomi pun juga merupakan suatu kerugian. Karena apa? Kalau suatu delik biasa, itu tentu saja suatu pelanggaran akan menjadi wewenang kepolisian untuk menindaklanjuti. Dan tidak diserahkan masing-masing kepada masing-masing. Nah, padahal di dalam konteks sekarang ini, proses pidana itu barangkali bisa merugikan secara ekonomi. Merugikan secara ekonomi kepada pihak yang bersengketa. Dalam hal pihak yang bersengketa itu lebih memilih ke arbitrase misalnya, atau alternatif dan sengketa, ini tidak bisa karena merupakan delik biasa. Nah, di sini delik penyelesaian sengketanya ada di dalam pengadilan niaga. Pengadilan niaga itu adalah pengadilan ekonomi. Pengadilan yang dikhususkan untuk ekonomi, dalam hal ini adalah pengadilan sengketa hakim masuk dalam pengadilan niaga. Kalau dalam pengadilan biasa, itu pengadilan biasa itu bisa berlarut-larut. Artinya apa? Karena pengadilan biasa itu ada pengadilan negeri, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat kasasi. Kalau pengadilan niaga itu tidak, hanya pengadilan tingkat pertama dan tingkat terakhir saja. Dan di dalam pengadilan niaga itu dimungkinkan adanya selain maksudnya di samping pengadilan niaga itu ada arbitrase. Atau kalau misalnya milih alternatif penyelesaian sengketa antar pihak, dan itu dimungkinkan dan itu lebih bagus. Tetapi penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian besar dari pembunuhan cipta itu juga diperlukan. Jadi ditetapkan. Misalnya ada suatu, diindikasikan suatu plagiat, tapi belum ada suatu keputusan pengadilan, plagiat terus berjalan terus, maka ditempuh ada penetapan pengadilan sementara itu mencegah kerugian sebesar-besarnya. Nah, ini kemudian pada satu proses pengadilan berdasarkan bidang cipta itu lebih singkat karena ada pengadilan niaga dan Mahkamah Agung saja. Jadi itu, saudara sekalian, sekali lagi pada prinsip dasar daripada Undang-Undang Cipta adalah memberikan perlindungan khusus kepada pencipta atas karya ciptaannya dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra. Ini ada suatu dilema. Ilmu pengetahuan sejak dulu itu ada tertuang di dalam buku. Nah, ilmu pengetahuan yang dituangkan di dalam buku, di dalam jurnal, itu memang sejak dulu ada seperti itu. Namun perkembangan zaman dan merupakan desakan internasional bahwa program komputer itu masuk apa? Ternyata program komputer itu tidak bisa masuk di dalam ilmu pengetahuan, juga tidak masuk di dalam seni dan sastra, karena ada desakan daripada dunia internasional itu dimasukkan di dalam suatu haki, dan dengan adanya suatu perdebatan khusus, masuk mana ini program komputer? Nah, di Indonesia ternyata lebih memilih dimasukkan ke dalam hak cipta komputer. Alasannya apa? Hak cipta, mereka memilih hak cipta karena hak cipta di Indonesia memakai sistem deklaratif. Artinya tidak perlu adanya pendaftaran. Apa pertimbangannya? Karena program komputer itu sangat cepat perubahannya, berkembang terus cepat. Kalau dimasukkan di dalam paten paten, maka untuk itu harus
perubahan-perubahan itu harus didaftarkan terus. Nah, barangkali ini merupakan kepintaran daripada negosiator mereka untuk bisa di program komputer. Jadi program komputer itu lebih banyak datanya dari negara asing bisa masuk ke sini. Nah, di sinilah masuk di dalam dunia hak cipta lebih lebih simpel pelindungannya. Nah, karena apa? Hak cipta timbul bukan karena pendaftarannya, tetapi karena pengumuman pertama kali karena memakai sistem deklaratif. Lalu siapa pemegang hak cipta? Pemegang hak cipta adalah hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut. Misalnya pencipta tidak diketahui, maka hak cipta dipegang negara untuk kepentingan pencipta. Pencipta tidak diketahui, maka hak cipta diterima nama samaran, tapi sudah diterbitkan, maka hak cipta dipegang penerbit untuk kepentingan pencipta. Misalnya, suatu pencipta tidak kita penciptanya, kemudian bukunya diterbitkan, maka hak ciptanya adalah no-name, NN, no-name. Ada pemegang cipta dipegang oleh penerbit untuk kepentingan pencipta. Nah, pencipta sebagai pemilik ciptaan ini sudah jelas, maka siapakah orang yang menerima cipta itu? Orang yang menerima cipta itu bisa saja ahli waris, bisa saja karena orangnya penciptanya tidak ditemukan, atau bisa saja karena dijual lepas. Tetapi di dalam hak cipta itu tidak dikenal adanya jual lepas sebetulnya. Tidak dikenal. Yang dikenal sebetulnya jual lepas itu ada di luar atau di luar hak cipta. Semacam kesepakatan di luar hak cipta. Karena di dalam hak cipta itu tidak ada jual lepas, tidak ada. Karena apa? Di dalam hak cipta itu ada istilahnya hak yang melekat, yaitu hak moral. Nah, hak moral inilah yang tidak bisa dijual lepas. Yang bisa dijual itu adalah hak ekonominya, ekonomi. Nah, ada di dalam kasus juga ada, di dalam kenyataannya, faktanya juga ada. Banyak itu pengarang-pengarang lagu yang menjual lepas lagu karangannya. Karena dijual lepas, maka yang mengarang itu namanya tidak yang mengarang, tapi yang membeli itu. Dibeli berapa? Biasanya adalah pengarang-pengarang awal, pengarang muda itu dia belum punya nama, tapi karyanya bagus. Karyanya bagus, itu dibeli oleh dia pengarang yang sudah profesional, kemudian ditempeli namanya orang yang profesional tersebut, itu menjadi terkenal. Semacam itu. Jadi pemegang hak cipta adalah pemilik hak cipta, kemudian orang yang menerima atau kalau tidak ketahui adalah negara. Negara berusaha untuk mewakili pihak pencipta yang tidak diketahui. Ini hak cipta atas ciptaan yang diciptakannya tidak diketahui, misalnya adalah negara memegang hak cipta atas karya peninggalan sejarah, benda-benda budaya nasional. Negara memegang hak cipta atas folklore. Folklore itu adalah kesenian rakyat, ya, folklore. Dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama. Seperti hikayat, dongeng, legenda, lagu-lagu, kerajinan tangan yang itu merupakan folklore atau ciptaan masyarakat setempat, tapi tidak diketahui siapa menciptanya itu begitu saja muncul. Ya. Ciptakan tanpa sengaja, karya-karya yang diciptakan tanpa sengaja, kemudian sampai sekarang itu dimiliki oleh negara seperti reog, ya, reog, wayang orang, atau wayang
Boleh. Itu cerita-ceritanya itu kan mengalir begitu saja, tidak diketahui pengarangnya, maka yang menjadi pengarangnya, penciptanya, atau yang memegang hak cipta, itu adalah negara. Negara memegang hak cipta atas ciptaan untuk kepentingan penciptanya. Jika suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya, maka ciptaan itu belum diterbitkan. Maka penerbitlah yang memegang hak cipta atas kepentingan penciptanya. Jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya, maka hanya tertanama NN non-name itu sekitar itu. Ciptaan yang dilindungi di negara kita sekarang berkembang. Masalahnya itu agak repot juga karena ciptaan sekarang itu ada suatu ciptaan yang berkembang, tapi perkembangan di dalam undang-undang itu tidak bisa merubah dengan begitu saja karena kan undang-undang tidak bisa dirubah begitu saja tanpa ada perubahan undang-undang itu sendiri. Makanya lah hak cipta itu kan sampai perubahan 5 kali. 5 kali. Ciptanya dilindungi kan bisa pamflet, buku, program komputer. Nah ini program komputer masuk sini. Pamflet, kemudian cover, susunan permajahan. Jadi susunan bukan cover lagu ya, cover. Susunan perwajahan itu gambar di atas buku, gambar buku itu namanya cover. Kemudian ceramah, kuliah, pidato, cetak lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan karena audio, kemudian alat peraga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, ciptaan lagu, musik atau baik teks dengan tanpa teks, kerawitan, rekaman suara dan sebagainya, bisa drama, tari, dan banyak lagi ini banyak. Bahkan di sini yang baru-baru ini itu yang terkenal adalah karya arsitektur. Karya arsitektur itu ternyata juga karya arsitektur itu ini loh, apa namanya? Gambar untuk sebuah gedung untuk karya arsitektur, atau seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan dan lain sebagainya. Ini merupakan karya-karya yang dilindungi oleh hak cipta. Ini seni batik itu apa? Nah, ini tentu saja memerlukan suatu penelitian. Seni batik itu apakah caranya atau motifnya? Karena ada indikasi sekarang itu bahwa motif batik itu masuk dalam IG atau indikasi IG grafis. Motif batik yang sudah masuk dalam IG itu batik Pekalongan, motif batiknya. Nah, ini tentu saja pilihan. Apakah motif batik itu masuk IG atau tidak? IG itu indikasi geografis ya, nanti kita bicara lebih lanjut tentang itu. Karena apa? Indikasi geografis itu masuk di dalam hak merek. Hak merek itu masuk di dalam kategori industrial property right. Industrial property right artinya adalah sel-selnya konstitutif. Tetapi kalau yang seni batik yang masuk hak cipta ini masuk di dalam kategori copyright yang style-nya adalah deklaratif. Nah ini ya pilihan. Kemarin ada mahasiswa bimbingan saya, dia meneliti masalah indikasi geografis motif batik Pekalongan. Karena motif batik Pekalongan itu apa? Kenapa masuk indikasi geografis? Ya karena dipengaruhi oleh kultur budaya setempat. Nah, ini ya boleh saja. Karena kita itu baru demen-demennya untuk mendaftarkan lagi, maka ya oke, silahkan. Baik itu, saudara sekalian.